Dengan variasi yang masuk ya, banyak beragam kriteria atau karakter seorang pemain. Di sini saya sudah pernah jelaskan kepada pemain yang datang ikut bergabung sama PS Mangkudung, pemain yang hebat itu adalah bisa menyesuaikan dengan tim atau dengan pemain satu sama lain. Poin 3 itu udah jauh menaik 80%. Sangat cepat prosesnya. Memang sih di sini komunikasi antara si A dan si B. Jadi setelah kita masuk mes, nah disitulah akan berbaur semua. Kita tidak ada banyak ras, kita cuma satu ras sekarang. Dan inilah ajang kita, besar peluang kita untuk lolos ke tingkat nasional. Tidak pernah tahun-tahun sebelumnya kita lolos antar Sumbar langsung masih panjang. Kalau sekarang inilah kesempatan kita. Saya berasal dari Kabupaten Agam, lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2015. Jadi kalau masuknya tahun 2008. Selama di sini saya mulai melatih masuk kompetisi PSSI yaitu Porprov 2016. 2016 waktu itu saya megang Kabupaten Agam. Kabupaten Agam yang tuan rumahnya adalah Kota Padang. Terus lanjut 2018 saya juga di Kabupaten Agam, Suratin juga di Kabupaten Agam usia 17, Liga 3 dari 2017-18 saya ikut jadi asisten di kompetisi Liga 3 PSKA Agam. Selama ini saya melatih di SKO SMA Surya Bakti, yaitu mengikuti kejuaraan kejurnas di Riau. Untuk mengambil lisen tahun 2011 saya ngambil lisen D nasional. Alhamdulillah tahun 2018 saya ngambil lisen C AFC. Nah di sini saya selama melatih dibimbing oleh Bapak Usman Chan, yaitu Direktur Teknis PS Mangkudung sekarang. Proses awalnya jadi pelatih PS Mangkudung yaitu tidak jauh dan tidak dari Bapak Usman Chan. Sebab dulu awal saya dipanggil untuk bergabung sama dia di 2016 ke PSKA Agam. Beliau juga yang memanggil saya kebetulan. Beliau habis kontrak dengan Kabupaten Agam. 2021 beliau mengabari saya untuk memegang PS Mangkudung. Kebetulan saya habis kontrak setelah Suratin Kabupaten Agam. Suratin lolos 8 besar waktu itu di kompetisi Suratin, saya 17 tahun. Dengan variasi yang masuk ya, banyak beragam kriteria atau karakter seorang pemain. Di sini saya sudah pernah jelaskan kepada pemain yang datang ikut bergabung sama PS Mangkudung, pemain yang hebat itu adalah bisa menyesuaikan dengan tim atau dengan pemain satu sama lain. Saya tidak melihat skill, tapi saya melihat attitude. Skill itu kalau dalam sepak bola itu akan bisa berkembang. Nah di sini kalau etika yang telah bermasalah sulit. Nah di sini saya tekankan pada pemain, kita tim harus punya karakter. Ya, kita tim harus punya karakter. Jadi di sini karakter saya kayak gini. Coba bisa nggak kalian? Nah, sejauh ini dalam 2 bulan ini ada sangat pesat perkembangan bagi mereka. Kita fighting spirit. Jadi kita mainnya nggak ada ball possession atau gimana, kita main tap penyerangan, memutus serangan dari tengah, kita fight. Nggak ada main ball possession, zona marking nggak ada. Kita mainnya yaitu intensitas tinggi, cepat. Sejauh waktu di saat seleksi banyak sih pemain yang datang berbagai kemampuan dan Nah, saya lihat di sini kelemahannya pemain yang ada kita
adalah mental. Kelebihan mereka yang datang sini jauh berbeda dengan mental anak-anak yang ada di Sumatera Barat. Mental latihan, mental tanding, mental uji coba itu beda. Tapi sejauh saya lihat, mulai mereka masuk, mental mereka jauh di atas rata-rata dari pemain yang ada sama kita sekarang. Kalau untuk skill, beda-beda sedikit. Tapi masih unggul mental ya. Bulan pertama kita melakukan tes ya. Saya lihat fisiknya masih di bawah rata-rata. Makanya saya minta ke manajemen, kita harus dalam mes latihan pagi sore. Nah di sini saya minta kepada pelatih fisik Ardi untuk menekankan intensitas kondisi fisik lagi ditingkatkan. Sebab apa? Di waktu kita 2 kali uji coba dengan Dua Lipa dan Pasbar, mereka hanya mampu stabil kondisi fisiknya hanya 30 sampai 40 menit. Kalau di babak pertama cuman. Jadi kalau cuman babak pertama kita ada 2 babak loh. Nggak bakalan bisa. Nah di sini regulasi 2 kali 45 yang kita mainkan. Makanya 2 catatan itu walaupun kita mendapatkan hasil positif, tapi dengan catatan PR kita, kondisi fisik kita masih 50%. Itu. Kemarin setelah evaluasi 2 kali uji coba ya, saya udah pesankan kepada tim pelatih, khususnya kondisi fisik, kita harus meningkatkan intensitas. Kemarin kan bulan kemarin dan bulannya kemarin kita udah juga uji coba dengan bukan tim yang ikut Liga 3 juga, tapi udah ada peningkatan bagi anak-anak. Kemarin saya lihat waktu latihan endurance, mereka udah mampu untuk menahan kondisi fisikal mereka. Di sini dalam sepak bola butuh kondisi fisik. Sampai saat ini alhamdulillah udah penaikan sekitar 80%. Ya, berarti nanti sisa waktu yang ada, optimis bisa? Insya Allah. Makanya saya pesankan pada pemain, kita butuh kerjasama. Maksudnya kita pemain dan pelatih, bukan hanya kalian yang kerja keras, tapi kita semua. Poin itu kemarin ada 3 catatan. Yang kendala yang kita dapat dalam sebulan latihan, fisikal, komunikasi, terus koordinasi. Nah di sini yang poin 3 itu udah jauh menaik 80%. Sangat cepat prosesnya. Memang sih di sini komunikasi antara si A dan si B. Jadi setelah kita masuk mes, nah disitulah akan berbaur semua. Kita tidak ada banyak ras, kita cuma satu ras sekarang. Makanya saya pesankan sama mereka, kalian satu atap, kalian nggak ada banyak yang bau dari Makassar, dari Padang, dari Riau, nggak ada lagi. Sekarang kita pemain PS Mangkudung. Itu saya tekankan. Alhamdulillah sangat pesat perkembangan sekarang. Kita butuh sekarang striker yang mempunyai naluri gol. Yang kedua, stopper yang berpengalaman. Memang kita butuh 2 itu sekarang. Sejauh ini kita akan ada pemain pernah juga bergabung sama kita waktu Piala Vokan ya, senior juga, mungkin Yogi. Itu akan kita coba lagi karena kemarin dia habis cedera. Ya, mungkin mudah-mudahan untuk lini belakang adanya Yogi mudah-mudahan bisa ketutup. Dan untuk striker, kita ada punya senior, kebetulan juga dia cedera di saat kompetisi Ascot. Mudah-mudahan kemarin saya lihat perkembangannya ada perubahan. Ya itu tadi yang saya bilang, koordinasi antara satu sama lain pemain. Perubahan terjadi di saat babak kedua setelah saya evaluasi. 10 menit pertama saya kasih kebebasan sama mereka gimana mereka bisa proses adaptasinya. Nah, berikutnya baru saya kasih instruksi dari luar. Babak kedua, makanya saya kasih tahu ini harus dirubah. Makanya saya butuh waktu lagi gimana pemain ini bisa tanpa saya kasih tahu dia udah mengerti. Itu problem saat ini.
selain dari striker dan stopper. Ada beberapa kiper yang saya tangani, ada 4 kiper yang saya tangani, yaitu keempat-empatnya mungkin ada kelebihan, ada kekurangannya. Mungkin yang pemain muda senior mungkin ada lumayan bagus. Mungkin pemain yang baru bergabung ini perlu kita evaluasi karena udah secara teknik dan skillnya. Nah, itu yang kita perlu evaluasi per individu. Yang kita tambah latihannya dan supaya jam terbangnya bisa disamakan dengan pemain yang telah dahulu. Dan ada beberapa orang pemain senior itu udah dikatakan lumayan untuk tampil. Itu kategori senior, tapi yang di bawah itu usianya kan masih perlu dipoles yang lebih digenjot untuk latihan lebih berat lagi supaya bisa menyamai pemain yang senior tadi. Harapan kita sangat besar bagi mereka yang terpilih saat sekarang ini. Dan inilah ajang kita, besar peluang kita untuk lolos ke tingkat nasional. Tidak pernah tahun-tahun sebelumnya kita lolos antar sumber langsung masih panjang. Kali sekarang inilah kesempatan kita. Nah, saya tekankan kepada pemain, mumpung ya kesempatan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin walaupun kondisi kita masih sedikit kritis. Penekanannya, yuk mari kita sama-sama kerjasama. Yuk kita mari bekerja keras di saat kompetisi bergulir.